kan bisa ada pujian lah yang bukan seremonial. Artinya rekomendasi. Ya, rekomendasi. Jadi kalau kita bicara soal rekomendasi untuk pemerintah daerah, untuk kemudian itu bisa dilakukan ke depan, sehingga kalaupun kita kritik hal-hal yang seperti apa dulu. Tidak semua kita kritik, tapi ada hal tentu yang harus kita kritik. Dan menurut kami sebagai mahasiswa yang seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita bicara soal Kabupaten Kupang, itu kita bicara soal ribuan masyarakat yang hari ini masih sangat bicara soal ketertinggalan. Oke, ada di pelosok-pelosok, di Fatuleu, di Amfoang, dan juga di Amerasi yang masih tertinggal. Dan hari ini yang seperti yang saya sampaikan, bahwa prioritas itu yang harus diutamakan. Seperti yang tadi saya bilang soal infrastruktur, jalan ini, dan kemudian ada yang masih kekurangan air bersih, dan juga kita bicara soal fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu saya perlu garis bawahi, karena di Kabupaten Kupang juga ada satu gedung yang itu dibangun semenjak tahun 2013, tapi hari ini digunakan sebagai tempat parkir. Halo, ketemu lagi di Santai Aja. Mari kita tambah omong. Ini kali kita kedatangan saudara Asten Bait. Salam bro. Ini menuju 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Kita lagi dengan salah satu aktivis yang cukup bersuara keras di Kabupaten Kupang. Dari organisasi apa? IKIF. IKIF itu apa? Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu. Jadi menganggap diri intelektual, makanya sering dalam tanda petik kritik-kritik terus bupati itu. Bupati, wajib. Wakil bupati, wajib. Ya. Itu gabungan apa? Mahasiswa saja atau siswa atau mahasiswa gimana? Saja. Mahasiswa saja yang dari Fatuleu. Ya, dari Fatuleu, Fatuleu Tengah, Fatuleu Barat, dan juga Takari. Oh, jadi Sederatan Fatuleu. Sederatan Fatuleu itu semua bergabung di IKIF namanya. Apa tadi? Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu. Lumayan berat dia punya nama organisasi. Ini semua 1 tahun Bupati Yoslede dan Wakil Bupati Airum memimpin Kabupaten Kupang. Ketua IKIF. Dari Bro Asten, biasa disapa Asten. Kalau nama lengkap apa? Asten Alvensus Bait. Asten Alvensus Bait. Alvensus Bait. Oke. Menjelang 1 tahun ini, apa yang menurut Ketua IKIF yang sudah dilakukan? Menurut ini kita bicara yang baik-baik saja. Yang baiknya dulu lah kita bicara. Kalau yang buruk semua orang bisa lihat. Kita bicara yang baik dulu. Kalau aktivis itu kan biasanya melihat yang buruk duluan, tapi kita bicara yang baik dulu. Apa yang telah dibuat oleh 2 orang ini? Kan tidak bisa kita bicara bahwa itu dibuat oleh Bapak Bupati saja atau Ibu Wakil saja. Satu komponen paket. Yang baik duluan lah. Yang baik. Jadi sejauh ini kalau kita bicara soal kinerja atau apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah sejauh sudah mau 1 tahun ini, bagi saya lebih banyak yang tidak baiknya. Sebut yang baik saja. Yang baik. Kalau yang baik itu menurut saya hal yang sangat luar biasa yang menjadi terobosan yang perlu diapresiasi itu adalah di beberapa waktu lalu ada pelantikan serentak, yaitu camat, lurah, dan itu terobosan yang sangat luar biasa dari Bupati adalah mengambil semua itu dari IPDN. Yang itu menempatkan orang sesuai dengan basicnya di tugas yang yang akan dikerjakan. Jadi bagi saya itu hal yang sangat luar biasa, dan itu menjadi terobosan di pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Oke. Itu saja yang baik. Dan salah satu keputusan, salah satu keputusan juga yang pernah diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Kupang untuk mengembalikan tanah rakyat yang ada di Naunu. Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Itu keputusan sangat luar biasa juga. Itu kan dalam tataran kebijakan.
Ya. Yang coba saya tanyakan, dari sekian banyak dia punya janji program kerja yang menurut ketua sudah terrealisasi, apa saja? Bagi saya yang sudah terrealisasi itu semua seremonial. Ini kasar ini. Jadi Ketua bilang seremonial. seremonial. Contoh. Contoh beberapa waktu lalu mengadakan apa itu? Mengadakan program yang memberkatkan pendeta-pendeta ke luar negeri, itu seremonial saja. Manfaatnya apa? Tidak ada. Kemudian kita bicara soal hari ini pemerintah daerah melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Ya memang kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang artinya melakukan pasca dan sebagainya. Tapi bagi saya itu apakah itu seremonial? Apakah itu sudah menyentuh persoalan masyarakat kecil? Kan tidak. Yang masyarakat Kabupaten Kupang butuhkan bukan itu, bukan kegiatan-kegiatan seremoni itu. Yang masyarakat Kabupaten Kupang butuhkan itu bagaimana pemerintah daerah ini mengetahui, melihat persoalan akar rumput yang itu persoalan-persoalan dasar. Seperti hari ini kita bicara soal Kabupaten Kupang masih terjadi kemiskinan, yang masih kita lihat kekurangan air bersih di mana-mana. Kemudian bicara soal jalan, infrastruktur itu yang misalnya hari ini kita lihat di Kabupaten Kupang, di pelosok-pelosok Anfoan, Merasi, Fatuleu, itu jalan masih sangat-sangat susah. Sehingga hari ini bagi saya hanya kegiatan seremonial. Kegiatan apa sih? Belum tanya ke yang negatif, dia sudah jawab memang yang Nah, Ketua, ada satu orang punya tulisan di status yang sempat beta baca soal itu tadi, yang seremonial agama itu. Seolah-olah dalam tanda petik dia menduga ada bagian dari pembungkaman. Ya kita bisa berpikir ke sana juga. Begitu. Ya. Kenapa? Apakah Ketua sepakat dengan orang ini atau gimana? Saya lihat beberapa statusnya Ketua juga ada juga dengan orang ini soalnya. Saya tidak sebut nama, kan tidak enak. Kita bisa, kalau bahasa kasarnya kalau dari saya itu, saya menduga pemerintah itu membungkus politik mengatasnamakan Tuhan. Asik. Membungkus politik mengatasnamakan Tuhan. Mungkin itu yang kemudian ada apa? Sudah dua berarti yang mengatasnamakan Tuhan. Tahu tidak? Kalau yang saya baca-baca saja berita. Ya. Yang satu tadi sudah disebutkan ke luar negeri. Yang satu pemberian mobil terhadap para klasis itu. Ya. Jadi itu menurut pandangan Ketua membungkus politik atas nama Tuhan. Ya. Menarik. Nah, kalau yang tadi Ketua bicara soal infrastruktur juga kan oke lah untuk supaya apa. Selain itu apa yang harus diperhatikan? Bicara soal fasilitas pendidikan juga, itu juga masih sangat mempentingkan di pedalaman Kabupaten Kupang. Ada yang masih sekolah di rumah yang mau dibilang darurat lah, tidak layak untuk dijadikan tempat belajar. Tapi hari ini bisa didefinisikan seperti apa yang disebut tidak layak itu, bangunan seperti apa, kondisi seperti apa, bisa dirincikan supaya orang bisa membayangkan saja juga. Ya, jadi ada satu sekolah itu lebih tepatnya itu ada di Kecamatan Fatuleu, di pedalaman Desa Silu. Itu sempat menghebohkan publik juga. Sekolah itu juga artinya tidak layak untuk dihuni dan dijadikan sebagai tempat belajar, karena dia punya atap juga masih menggunakan daun, kemudian dia punya dinding juga belum, artinya bukan bangunan. Dinding pakai apa? Pakai semacam bebak lah begitu, masih. Oh, jadi kayak kandang gitu. Ya. Itu masih ada di Kabupaten Kupang. Mungkin anak-anak dikandangkan. Masih ada di Kabupaten Kupang. Sehingga kalau kita bicara soal fasilitas pendidikan juga masih sangat perlu untuk kemudian dibenahi di Kabupaten Kupang. Dan juga yang tadi saya bilang lebih fatal itu soal infrastruktur jalan.
sebut infrastruktur jalan sempat satu media online, beberapa media online lah, tapi yang saya baca itu kita punya kritikan terkait dengan kunjungan wakil bupati ke salah satu jalan. Ya. Itu seperti apa rinciannya, kejadiannya seperti apa di jalan itu, kemudian kenapa harus mengkritisi seperti itu. Mengkritisi seperti apa dan kenapa harus seperti itu. Oh ya. Jadi kakak itu beberapa waktu lalu Ibu Wakil Bupati Kupang turun ke Fatuliu untuk mengunjungi salah satu titik jalan yang ada di Fatuliu itu Jalan Poros Tengah. Jadi Jalan Poros Tengah itu jalan yang menghubungkan beberapa desa, yaitu start dari Camplong hingga tembus Amfuang. Itu disebut Jalan Poros Tengah. Jalan itu dibangun semenjak tahun 2014, tapi kemudian setelah itu tidak ada perbaikan sama sekali, hingga titik-titik jalan itu sudah rusak, bahkan ada titik yang paling fatal yang itu susah untuk dilintasi oleh warga. Sehingga beberapa waktu lalu ada masyarakat itu yang menginformasikan itu kepada Pemda, dan Ibu Wakil turun ke sana untuk melihat jalan itu. Dan ketika Ibu Wakil ke sana, Ibu Wakil menyampaikan bahwa untuk solusi sementara akan diberikan dan akan diupayakan untuk solusi jangka panjang. Nah, yang membuat kami sebagai mahasiswa memberikan kritikan kepada pemerintah dalam hal ini Ibu Wakil, bagi kami mahasiswa yang bicara ini adalah orang eksekutif, bukan legislatif. Kalau legislatif dia berjanji, oke lah. Tapi kalau eksekutif berjanji tidak pantas. Karena bicara soal eksekutif, bicara kerja A. Begitu. Tidak ada andai-andai di situ. Ketika dia bicara, itu dia tahu bahwa itu akan dilakukan. Nah, kita juga sempat mencari tahu soal mengapa sehingga jalan itu tidak diperbaiki. Ternyata jalan itu non status. Ya. Artinya jalan yang dibangun itu dari Camplong tembus Amfuang itu tidak memiliki status yang jelas. Kira-kira itu jalan kabupaten atau jalan provinsi ataupun jalan negara. Tidak punya status. Sehingga hari ini itu yang menjadi persoalan, jalan itu tidak bisa diperbaiki. Kan bisa kalau kita bicara eksekutif kan dia bisa menggunakan meskipun lagi sedikit rentan. Itu dia bisa menggunakan kebijakan diskresi. Kalau soal jalan. Nah, itu yang kemudian dikritisi. Jadi titik. Tapi kalau tidak salah itu kan jalan itu juga, kalau saya tidak salah informasi, jalan itu juga kan menuju ke tempat kampung aslinya Ibu Wakil kan. Jadi apakah karena laporan masyarakat itu baru Ibu Wakil tahu, atau Ibu Wakil sudah tahu menunggu laporan masyarakat? Ya, kalau ini kejadian kapan sih? Maksudnya jalan putus ini kapan sih baru kejadian? Sudah lama. Berarti kan waktu kampanye itu kan harusnya sering lewat. Sering. Bahkan Bupati juga sering lihat situ. Bupati juga. Bupati sering lihat situ. Di sana pernah, kalau salah itu pernah buka kegiatan di salah satu desa Pasi. Dan itu melintasi jalan itu. Tapi ya hari ini perlu kita garis bawahi bahwa memang pemerintah harus kita kasih tahu. Kalau tidak diberitahukan maka mereka diam-diam tidak tahu begitu. Tapi kenapa harus beritahu? Dalam artian ini banyak orang mencari jalan aman. Jalan aman dalam artian bisa saja karena takut. Karena berurusan dengan pemerintah. Bisa juga karena cari aman karena supaya didiamkan. Bisa saja, kalau saya bisa saja minta maaf. Saya bisa saja, ini karena kita kakak adik, saya langsung aja. Bisa saja saya menuduh, jangan sampai ceret-ceret saja, didiamkan nanti ini. Atau tidak? Ya, ini persoalan. Ya, ini persoalan. Tidak bisa didiamkan. Begitu. Ya, karena saya sedikit menanggapi apa yang tadi. Ini kan soal idealisme ikif kan, dalam tanda petik ya. Pernyataan dari kakak yang mengatakan bahwa kenapa masyarakat itu yang harus menyampaikan sendiri. Terus siapa yang kami wakilkan untuk menyampaikan ini? DPR. DPR juga diam. Tidak melihat kami. Terus kami mengharapkan siapa? DPR. DPR tidak pernah melihat kami. Artinya bahwa kalau seandainya DPR melihat kami, berarti jalan itu mereka yang harus suarakan. Tidak perlu harus kami sampaikan ke pemerintah daerah. Dan kalau hari ini
saya menganggap itu sebagai sebutan tangan. Hmm. Apakah hari ini hanya kami dari mahasiswa hanya mampu berbicara atau kami juga bersama-sama untuk menuntaskan persoalan? Kami akan bersama-sama dengan pemerintah untuk menuntaskan persoalan ini. Salah satu tawaran solusi yang kami tawarkan itu adalah pemerintah harus mengeluarkan rekomendasi status jalan itu. Karena bicara soal rekomendasi harus dari pemerintah. Kalau hari ini kami IKIP diberikan ruang untuk memberikan rekomendasi, kami memberikan ruang rekomendasi, surat rekomendasi untuk penetapan status jalan itu demi menyelamatkan masyarakat kecil. Kira-kira seperti itu. Oke, paham, sangat paham IKIP punya perjuangan ini. Nah, selain tadi infrastruktur, oke lah, itu langsung menyentuh masyarakat karena jalan. Tapi tadi juga disebutkan untuk berdampak ekonomi. Apa yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Kupang? Kalau bicara soal yang harus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kupang, visi misi Bupati Kupang itu adalah bagaimana ada pada tahapan mencapai Kabupaten Kupang Emas. Nah, hari ini perlu diketahui bahwa bicara soal Kabupaten Kupang Emas ini kan untuk sampai ke sana, maka salah satu kendaraan yang harus digunakan itu adalah bagaimana infrastruktur atau jalan itu harus diperbaiki dulu, sehingga roda perputaran ekonomi harus jalan. Nah, bagaimana kalau jalan ini rusak, masyarakat di pedalaman mau bawa jualan ke pasar, mau bawa jualan ke pusat kota, itu pasti susah. Sehingga ketika infrastruktur itu belum diperhatikan, maka kita jangan memimpikan Kabupaten Emas itu. Minum dulu. Ini berat sekali ini ini beta sudah minum 3 kali, dia baru minum 1 kali. Oke. Ketua, apa mimpi emasnya Bupati itu? Oke lah, nanti jalan oke lah. Tapi kan satu pos saja anggaran tuh jalan. Tidak bisa juga jalan itu langsung diharapkan jalan habis dulu baru yang lain-lain bergerak. Itu juga tidak bisa. Karena butuh tahapan, butuh proses, dan lain sebagainya. Tidak mungkin 100% anggaran itu dicairkan hanya untuk jalan. Bisa saja ke pertanian, bisa saja peternakan, perikanan, lain sebagainya. Nah, itu yang kebutuhan fundamental, kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Kupang yang menurut pandangan Ketua terkait dengan supaya Kabupaten dan Wakil Bupati laksanakan. Ya, bagi saya, kalau kita bicara soal hari ini, kita lebih melihat bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Kupang itu adalah petani juga peternak. Nah, kedua, kemudian kalau bicara soal perikanan itu juga bagian, tapi itu yang lebih banyak itu di petani juga peternak. Sehingga kedua bidang ini yang harus lebih diperhatikan. Dan juga kita jangan lupa juga soal pendidikan juga, karena kalau hari ini pendidikan tidak diperhatikan, maka bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kupang untuk kemudian mensejahterakan masyarakat ini. Seperti itu. Oke. Pertanyaan nakal dari saya. Ya. Ini nakal kecil atau nakal besar, saya tidak bisa feeling. Ya. Menurut pandangan Ketua, Pak Yos dan Ibu Airum, namanya agak sedikit unik. Masih bersatu tidak di pilkada berikut? Atau kongsinya pecah? Artinya itu salah satu pertanyaan yang memang itu mematikan juga. Jadi mematikan kalau begitu takut jawab tidak boleh jawab. Kalau takut jawab tidak usah jawab. Saya akan mencoba untuk menjawab. Silakan. Untuk menjawab. Kita bicara soal politik. Politik ini kan tidak bisa ditebak. Bisa aja hari ini kita bilang 2009 bisa bersatu, tapi kalau 2028 bilang harus pisah, pasti pisah. Jadi politik ini susah ditebak, tetapi sejauh ini kalau itu kita lebih fokus soal kedekatan Pak Bupati dan Ibu Wakil sejauh ini. Sejauh ini yang menurut pemahaman kami sebagai masyarakat masih aman-aman saja. Tapi dalam beberapa postingan dan pemberitaan itu ayah kandung dari Ibu Wakil itu cukup mengkritisi pemerintahan. Iya, bagi saya sebagai orang tua yang juga pernah memimpin Kabupaten Kupang,
beliau juga memiliki tanggung jawab untuk kemudian memberikan kontribusi pikiran untuk pembangunan daerah ini, Kabupaten Kupang. Ada satu diskusi liar di luar sana, di tataran politisi beberapa dan aktivis beberapa, pengamat-pengamat politik lah. Ini menurut ketua lah, 01-nya Pak Bupatinya lagi dihantam terus berbedi demo dan selalu menghadapi demo demi demo. Ibu Wakil roadshow terus. Jadi ada satu kalimat gitu, Pak Bupati sibuk urus demo, Ibu Wakil sibuk konsolidasi. Kalau menurut itu bagaimana? Kalau saya itu belum pasti. Belum pasti seperti itu. Karena hari ini kita ketahui bahwa memang bicara soal kepala daerah itu kan dia tidak maju secara tunggal atau dia sendiri, tapi dia memiliki pasangan atau wakil. Jadi setiap kali kita memberikan kritikan juga, ketika kita menyebut bupati itu belum tentu bahwa itu hanya bupati, tapi kita menyebut bupati itu ada wakil juga punya tanggung jawab di situ. Nanti kita kritik bupati dan ibu wakil itu, sehingga fair kita. Jadi kemudian hari ini contoh misalnya kita IKIF atau kita mahasiswa hari ini, kalau kita mau mengikuti apa yang tadi disampaikan oleh kakak tadi bahwa kita lebih fokus untuk demo kritiknya bupati tapi ibu wakil tidak, kan faktanya hari ini kami karena bagi sebagai prinsip kita sebagai mahasiswa tidak maksudnya saya akui kalau IKIF sendiri mengkritisi bupati maupun mengkritisi ibu wakil. Maka tadi Jalan Fatuleu itu kan dihantam ke ibu wakil juga, kan ibu wakil mengeluarkan statement. Nah, pertanyaannya itu lebih kepada tataran analisis secara keseluruhan. Mengingat, ini catatannya mengingat, tidak pernah dalam catatan sejarah Kabupaten Kupang 01 dan 02 bersatu di periode berikut. Ya, itu menurut catatan sejarah. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan di Kabupaten Kupang. Bahwa sejak pilkada langsung, 01 dan 02 selalu berpisah di jalan. Jadi perlu diketahui juga bahwa artinya ini kita memegang komitmen dari pasangan Gemoy yang pas pilkada kemarin itu kan Gemoy itu memiliki komitmen bahwa akan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Kupang ini selama 5 tahun ke depan. Dan itu juga disampaikan ketika setelah mendengarkan hasil dari KPU itu. Itu disampaikan langsung oleh Pak Bupati bahwa ada satu wartawan yang sempat bertanya juga, pertanyaan yang sama. Kira-kira ke depannya akan sama-sama terus atau sampai di tengah jalan masing-masing jalan sendiri. Pak Bupati bilang apa yang hari ini masyarakat lihat pasti akan seperti itu. Bukankah hari esok bagian rahasia? Ya itu masih menjadi misteri juga. Itu masih menjadi misteri. Tapi kalau yang ketua tahu, ini kan sudah ada mutasi, sudah ada bagi-bagi jatah di BUMD. Kalau yang ketua lihat pembagian orang dalam tanda petik ya, orang 01 dan orang 02 itu terserap atau ada lebih beratnya kemana? Ya kalau ditanya soal itu bagi saya kan bicara soal kesepakatan ya seharusnya ini kan profesionalitas kan. Ya, profesionalitas. Tapi kan rahasia umum kan. Ya. Kalau ada PNS yang orangnya bupati, ada PNS yang orangnya ibu wakil kan. Itu kan rahasia umum di mana-mana seperti itu. Atau ketua memang sengaja tidak mau tahu nih. Ya, artinya kan hari ini biarlah publik sendiri menilai. Kira-kira saya juga tidak bisa mengatakan bahwa sejauh ini bahasa kasar pembagian jabatan itu hanya prioritas soal jatahnya A, jatahnya B. Tapi biarlah itu publik yang menilai. Karena kita juga Kabupaten Kupang sempat dihebohkan soal Dirut PDM yang itu dilantik tetapi dia tidak sesuai dengan aturan. Artinya tabrak aturan lah. Dia sudah lewat umur. Begitu. Tetapi saya baru tahu, kalau itu saya baru tahu. Tapi itu dipertahankan sampai sekarang. Kira-kira situ. Pertanyaannya, siapa Dirut PDM ini? Siapa dalam kategori politis? Apa perannya di saat ini pasangan Gemoy ini, Pambay? Iya, ini menurut penglihatan. Kan bisa dicek juga. Kalau ini menurut penglihatan dan juga menurut pantauan
kami sebagai masyarakat ya masuk dalam tim pemenangnya Gemui. Oh, bisa dicek berarti ya? Ya, bisa dicek di SK-nya di KPU tuh. Jadi dia juga ketua tim atau apa tuh dia tuh? Kalau untuk posisi saya kurang tahu. Oh, gitu. Tapi intinya bagian dari. Jadi ketua IKIF bilang ketua PDM sekarang dia menduga. Ya kan kita pakai kata menduga biar kita sama-sama aman. Ini kan belum pasti jadi. Nanti baru kita bagian dari tim kampanye Gemui. Iya kan? Ya. Jadi tabrak aturan tidak masalah. Ya. Itu artinya itu bahasa liarnya seperti itu. Tapi ketua IKIF pernah berbicara terkait ini belum, saya baca-baca tidak ada ya. Saya pernah. Oh, berarti sudah terlalu agak lama. Mungkin ketua IKIF harus pemerintahan baru lagi nih. Jadi, atau sudah disuruh diam nih. Tidak bisa. Jadi untuk ketua IKIF itu artinya untuk saya tidak bisa. Kita mahasiswa tidak bisa. Jadi mungkin kakak juga sempat lihat saya membuat satu postingan. Yeah. Saya bilang jalan lurus, ada yang halangi tabrak. Begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jalan lurus, ada yang halangi tabrak. Hanya antara dua. Bisa tembus atau tetok. Iya. Takaran aktivis, tataran mahasiswa yang memiliki realisme, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi kita sebagai aktivis untuk mengungkapkan kebenaran. Ya. Oke. Dari tadi sudah banyak kritik. Apa sebenarnya kata-kata untuk menuju 1 tahun pasangan Gemui ini? Kata-kata yang manis dulu lah. Yang manis. Jadi kata-kata yang manis atau sekalian yang kritik juga. Sekalian saja sudah. Jadi pesan saya untuk pemerintah daerah Kabupaten Kupang yang sudah mau 1 tahun memimpin Kabupaten Kupang, terlepas dari banyak dinamika yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Kupang, saya ingin berpesan bahwa pemerintah harus lebih fokus untuk melihat persoalan-persoalan mendasar yang itu sangat mengharapkan atau membutuhkan perhatian pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu tepat sasaran. Jangan sampai setiap program ataupun kegiatan yang diambil itu dilaksanakan, dieksekusi, tetapi justru itu jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Kupang. Dan kami juga sebagai aktivis, kami akan terus mengawal pemerintahan ini. Jangan open close dulu. Ini masih cerita panjang. Masih cerita panjang. Bagaimana? Ada mau sumbang pertanyaan? Satu adinda gitu. Siap. Dari tadi bertanya diskusi cukup panjang dengan Kandaos. Kita coba melihat di Kabupaten Kupang. Kita minta pandangan adinda gitu. Ini banyak persoalan Kabupaten Kupang yang menjadi kegelisahan dari IKIF sendiri. Yang tadi didiskusikan bagi kita itu banyak sekali pergumulan yang harus menjadi PR Pak Bupati dan Wakil Bupati, Ibu Wakil Bupati. Nah, yang kita lihat itu ada sekitar puluhan media yang menjadi mitra Bupati. Yang per hari ini kita ikuti semua pemberitaan. Semuanya itu hanya memberikan hal yang baik terhadap Bupati, semua baik-baik. Tapi ternyata yang tadi kita mengamati diskusi Adinda Ketua dengan Kandaos, ternyata banyak persoalan. Nah, banyak teman-teman media yang ada mitra pemerintah. Sebenarnya menurut Dinda bekerja maksimal atau tidak? Baik, pertanyaan sangat luar biasa. Berapa media itu? Jadi artinya ini menurut informasi yang saya dapatkan. Informasi yang saya dapatkan kurang lebih 23 kalau tidak salah. 23 media. Jadi ini juga informasi yang saya tahu itu, yang saya sempat dapatkan itu 23 media itu bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Jadi bekerjasama dengan dan itu memang ya kalau setiap kali kita ke Pemda biasa kita lihat ada kawan-kawan, teman-teman, kakak wartawan yang ada di situ. Jadi menurut saya hari ini juga saya juga bingung
Saya juga bingung karena 23 media ini kerja apa? Kerja apa? Kenapa saya mengatakan bahwa sekian media yang hari ini ada di Kabupaten Kupang ini kerja apa? Karena seharusnya media ini kan dia profesional dia. Yang baik pun ditulis, yang tidak baik sekalipun ditulis. Susah itu. Ada apa Kontraknya bisa diputus itu ketua. Tapi kan harus profesional mereka itu. Gitu. Sehingga Jadi kalau ikut ketua pusaran media-media bisa pada kontrak diputus tahun depan ini. jadi karena kalau hari ini contoh misalkan kalau saya kritik ke bupati, coba kakak mereka lihat saja berapa media yang nanti tulis. Ya kalaupun ada media mungkin media dari provinsi, kota yang mungkin bantu ad. Nah, orang kota atau orang provinsi sekalipun masa masih memberikan perhatian kepada kita loh. Kita hari ini ada sementara bekerjasama dengan 23 media, tapi kalau persoalan kita tidak di-up, terus apa nilai positif dari kita membangun kerjasama dengan 23 media ini? Berarti lanjut ya. Kalau begitu ada yang baru sekarang yang soal 10 menit ya dengan Pak Bupati. 10 menit dengan Bupati. Mungkin masukannya saya salah. Dina harus memberikan 10 menit dengan Pak Bupati untuk memberikan catatan-catatan kita Pak Bupati. Apa tuh program 10 menit dengan Bupati? Ya mendiskusikan. Oh ada. Ya. Itu per hari apa? Setiap hari jadi apa? Live atau? Tidak. Tetap muka dengan Bupati. Tetapi saya juga itu kurang efektif juga. Ya, itu kurang tepat juga. Karena contoh misalkan saya dalam Foang. Saya buang waktu dalam Foang hanya datang untuk bicara 10 menit. Itu juga menjadi kan kita di Kabupaten Kupang itu ada satu stasiun apa itu yang radio. Radio suara Kabupaten Kupang. Nah, itu seharusnya yang dimanfaatkan untuk menyampaikan terkait dengan hal-hal yang kira-kira itu lebih menyentuh terhadap persoalan masyarakat seharusnya. Tetapi kalau kita gunakan itu juga memang tepat juga untuk kita yang hari ini merindukan pelayanan yang baik di Kabupaten Kupang, merindukan solusi yang terbaik dari pemerintah daerah. Ya harus kita ke sana. Tapi kan ketika ada media yang bisa membantu, ya kenapa harus kita mengambil ini? Itu banyak hal yang menurut pandangan kita aktivis. Ini anak nih dari tadi ketua ini, dari tadi tidak ada yang baik sama sekali dari ini bupati dan wakil bupati. Sebut satu dan kebaikan. Tadi yang sebut semua itu seremonial. Apa sih yang mereka berdua sudah melakukan yang baik lah untuk Kabupaten Kupang? Yang real, bukan yang seremonial. Yang tidak dalam konteks yang tadi agama, janganlah itu. Jangan yang peletakan batu pertama, peresmian jangan. Yang real lah, yang real. Itu bagi saya. Itu juga kan itu kan seremonial juga. Ya, menurut pro kontra juga. Jadi artinya begini. Ketika saya ditanyakan pertanyaan itu artinya memang tugas aktivis memang mengkritisi. Ya, memaksa saya untuk mengungkapkan apa yang seharusnya saya tidak mau ungkapkan. Ini mau bilang kesimpulan juga bukan kesimpulan. Ya. Tapi bisa saja bagian dari harusnya ketua Asten punya penyampaian ini harus bagian juga Pak Bupati dan Ibu Wakil mulai merenung dan melakukan autokritik. Dan satu yang mungkin bisa jadi jaminan, mungkin selama ini orang-orang sekitarnya kurang memberikan dampak. Pembisik. Iya, orang-orang sekitar kan, pembisiknya itu ya dugaan. Nah, ini kan bagian dari dugaan. Makanya butuh autokritik. Karena kalau sampai seorang ketua, kalau tempat-tempat lain ikatan lah, perkumpulan, ikatan, iya, mahasiswa di base-nya Kabupaten Kupang melakukan kritik secara terbuka terus-menerus, dan bahkan hari ini dari mulutnya kita dengar sendiri bahwa hampir tidak menemukan hal yang baik dalam positif. Berarti
ya menjelang 1 tahun ini harus butuh refleksi mendalam. Pak Bupati, Pak Yos minta maaf, adik wakil, panggil adik kok. Adik wakil minta maaf, harus butuh perenungan, butuh autokritik. Ini kan orang sudah mengkritik terus, kenapa terus-terusan ada kritikan? Berarti kita harus autokritik, sehingga bisa menemukan jawabannya. Nah, Ketua, ini seberapa menit sih? Ketua, tadi banyak pesan lah untuk Pak Wakil dan Ibu Wakil, Pak Bupati dan Ibu Wakil. Apa pesan pamungkasnya? Pesan pamungkas dalam artian, 2026 ini kerja A, B, C, D. Nah, supaya real lah. Supaya kalau seandainya kita masih diberikan umur yang panjang, tahun depan kita undang lagi untuk bicara, sudah tahun nih, Gemui. Kan bisa ada pujian lah yang bukan seremonial. Artinya rekomendasi. Ya, rekomendasi. Jadi kalau kita bicara soal rekomendasi untuk pemerintah daerah, untuk kemudian itu bisa dilakukan ke depan, sehingga kalaupun kita kritik hal-hal yang seperti apa dulu. Tidak semua kita kritik, tapi ada hal tentu yang harus kita kritik. Dan menurut kami sebagai mahasiswa, yang seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita bicara soal Kabupaten Kupang, itu kita bicara soal ribuan masyarakat yang hari ini masih sangat bicara soal ketertinggalan. Oke, ada di pelosok-pelosok, di Fatuleu, di Amfoang, dan juga di Amerasi yang masih tertinggal. Dan hari ini yang seperti yang saya sampaikan, bahwa prioritas itu yang harus diutamakan. Seperti yang tadi saya bilang soal infrastruktur, jalan ini, dan kemudian ada yang masih kekurangan air bersih, dan juga kita bicara soal fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu saya perlu garis bawahi, karena di Kabupaten Kupang juga ada satu gedung yang itu dibangun semenjak tahun 2013, tapi hari ini digunakan sebagai tempat parkir, gedung 2 lantai. Dan itu juga saya harapkan Pak Bupati bisa ada atensi soal itu. Untuk Gedung kemudian gedung rumah sakit Nebonat, rumah sakit daerah. Oh, di bagian di kompleks Nebonat. Di kompleks rumah sakit itu. Ya, jadi ada satu gedung di samping itu. Kalau salah data sementara yang kita dapatkan itu 19 miliar. Tetapi hari digunakan untuk tempat parkir, dan itu sangat merugikan kami masyarakat kecil. Karena apa? Kami masyarakat seharusnya kami dari Amfoang atau kami dari Pedalang Fatuleu datang, seharusnya hanya datang di Walamasi atau Nebonat untuk berobat. Kami justru harus sampai ke Kupang karena fasilitas kesehatan kurang memadai, sehingga kami harus kebanyakan dirujuk di Kupang. Itu menjadi catatan. Dan kemudian yang seperti yang tadi sampaikan soal fasilitas pendidikan, itu juga perlu diperhatikan. Karena kalau hal-hal dasar ini diperhatikan, Pak Bupati jangankan hal seremonial, saya akan apresiasi. Hal-hal yang itu bagi saya tidak memiliki manfaat untuk masyarakat, saya akan apresiasi Bupati Kupang. Bahkan hari ini sebagai masyarakat juga Pak Bupati sering mendapatkan penghargaan. Bahkan kalau tidak salah kemarin atau hari ini kalau tidak salah mendapatkan penghargaan. Tapi ya kami sendiri sebagai masyarakat Kabupaten Kupang, penghargaan macam apa? Penilaian dari mana sehingga ada penghargaan itu? Karena bagi kami banyak hal yang belum dituntaskan di Kabupaten Kupang, sehingga muncullah. Seandainya kalau kami tidak ada kekurangan itu, tidak mungkin kami kritik. Apalagi misalkan saya itu yang dari Pedalang Fatuleu, saya sendiri tahu bahwa saya pun orang tua mereka di sana kehidupan seperti apa, dan sehingga saya kritik pemerintah karena saya tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan. Dan kalau ketika saya sudah tahu apa yang seharusnya dibutuhkan oleh orang tua kita di pedalaman, tapi kemudian itu tidak dilakukan oleh pemerintah atau tidak diberikan oleh pemerintah, maka mau tidak mau saya harus kritik, atau kita sebagai masyarakat harus kritik. Itu hal-hal yang bagi kami perlu menjadi bahan rekomendasi untuk pemerintah daerah ke depan bisa jauh lebih baik. Oke. Mungkin kritik ini juga yang membuat perasaan ini juga yang membuat mungkin baru-baru di pelayanan publik kalau tidak salah Kabupaten Kupang masuk 3 besar terendah. Ya kan? Ya. Berarti kita sepakat bahwa bahwa entah itu prestasi 3 terendah, kita mau bicara prestasi bagaimana.
kita doakan dan salut untuk adik ketua. Terima kasih. Tetap bersuara untuk masyarakat Kabupaten Kupang. Jangan pernah takut dan jangan pernah mau dibungkam. Itu pesan dari kami. Terima kasih untuk kehadirannya di Santai Aja. Mohon maaf untuk semua pihak yang disebutkan namanya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan lain. Salam santai aja. Mari kita ngomong.